Atomy Hong Samdan atau yang terkenal dengan Red Ginseng. Nah, apa yang bikin Red Ginseng ini spesial? Karena banyak produk Korea di luaran sana, ginseng itu bukan suatu yang baru untuk masyarakat Korea, tapi mungkin orang Indonesia itu baru. Nah, Red Ginseng Atomy ini bukan seperti Red Ginseng yang dipasarkan di luaran. Ini sudah terbukti 5 kali lebih efektif daripada red ginseng terbaik yang dijual di supermarket Korea. Ya. Dan ini beda dengan ginseng yang biasa atau ginseng putih. Banyak orang yang, oh saya tidak bisa hmm, minum ginseng. Nah, tapi tidak semua orang, memang ada beberapa yang alergi dengan ginseng yang putih. Tapi kalau red ginseng atau ginseng merah, ini lebih bisa dikonsumsi dengan orang banyak. Jadi artinya tingkat kontradiksinya lebih sedikit daripada ginseng putih yang banyak orang kenal sebagai ginseng. Padahal ada red ginseng. Ya. Red ginseng ini dikemas dalam tabung. Kalau di Indonesia itu bentuknya seperti 2 tabung di dalam 1 box. Jadi harga 1.221.000 ini dapat 2 tabung. 1 tabung itu isinya adalah 30 saset. Ya. 30 saset ini per sasetnya adalah 1 gram dan bentuknya itu seperti butiran lada tapi lebih kecil. Jadi itu bisa larut dalam air biasa atau air panas atau kita langsung masukkan ke lidah, ke atas lidah, isap-isap aja seperti makan permen gitu kan. Nah, itu bisa larut. Dan ini bentuknya agak pipi dan itu isi bersihnya 2 tabung adalah 30 saset kali 1 gram. Berarti sekitar 60 gram red ginseng murni ya. Dan kalau kita mau lihat ginseng bagusnya atau enggak, itu dilihat dari ginseng noside per 20 miligram itu isinya per gram. Jadi ada 20 miligram per gram yang ditawarkan oleh Atomy Hong Samdan. Dan ini 100% ginseng murni. Jadi Atomy Hong Samdan ini terkenal sebagai obat tradisional alami yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa membantu memelihara stamina kita dan juga menjaga agar tidak mudah lelah. Dan juga meningkatkan fungsi daya ingat orang yang sering lupa, disarankan minum red ginseng dan efektif sebagai antioksidan dan juga untuk bisa melancarkan peredaran darah. Ya. Dan komposisinya bisa kita cek di website Atomy Indonesia sendiri, itu 100% ginseng Korea yang sudah berusia 4 tahun. Karena kalau kita mau mengkonsumsi ginseng, kita nggak bisa makan ginseng yang baru dipanen. Dan itu harus usianya 4 tahun, semakin tua semakin baik. Dan sebelum 4 tahun, kita tidak akan memanennya, dan ini serbuk ginseng merah Korea yang sangat berkonsentrasi tinggi, 97%. Ginsenoside gabungan dari RB1 dan RG3. Ya, ini lebih ke ilmiah, bisa di Google gitu. Apa itu RB1 dan RG3? Yaitu 20,7 miligram per gram. Dan serbuk ginseng merah Koreanya sendiri ada 3%. Dan ini merupakan ginsenoside gabungan dari RG1, RB1, dan RG3. Yaitu adalah 4 miligram per gram. Dan tidak ada bahan non-kesehatan, atau kalau kita bisa biasa melihat suatu vitamin, kan ada non-medical ingredients, ya kan? Nah, ini yang kita tidak butuhkan. Kebanyakan produk dari luar, memang ada red ginsengnya. Tapi bahan non-kesehatannya atau non-medical ingredients-nya itu juga banyak. Seperti sirup, seperti gula, tepung, segala macam itu adalah sampah yang tidak ada faedahnya untuk kesehatan. Tapi kalau untuk red ginseng atomy, betul-betul tidak ada bahan non-kesehatan. Jadi yang kita minum, murni itu 100% untuk kesehatan kita. Dan rasio bahan dari red ginseng adalah akar ginseng merah 70%, dan rambut akar ginseng merah adalah 30%. Jadi betul-betul 100% murni dari ginseng merah Korea. Dan saran penggunaan, kita konsumsi cukup 1 saset per hari, dan secara langsung bisa kita minum, langsung buka saset kita taruh di atas lidah, atau kita larutkan ke dalam air terlebih dahulu. Jika dicampurkan dengan air, bisa ada endapan dari serbuk ginseng merah. Nggak apa, itu artinya menandakan bahwa ginseng ini bukan ekstrak atau bukan instan, tapi betul-betul dari red ginseng murni. Ya.
Dan kita harus jauhkan dari jangkauan anak-anak karena biasanya di bawah 12 tahun harus dimonitor minumnya. Di atas 12 boleh minum 1 saset per hari. Jangan dikonsumsi jika segel rusak. Ya. Dan kalau kita ada misalnya wanita yang sedang hamil atau menyusui, konsultasi dulu kepada dokter. Dan kalau ada masalah diabetes dan hipertensi juga konsultasikan kepada dokter dulu. Ya. Jadi bisa dimonitor juga. Misalnya tidak mau konsultasi, asalkan dimonitor. Diabetesnya gimana setelah minum red ginseng tersebut, dan hipertensi atau darah tingginya gimana. Kalau fine-fine aja nggak apa-apa, terusin aja. Tapi kalau misalnya ada efek, mungkin di stop, atau bisa cek ke dokter dulu, dicek apakah boleh minum red ginseng atau enggak. Umumnya sedikit sekali yang ada kontradiksi dengan diabetes dan hipertensi, tapi tidak tertutup kemungkinan tetap ada kemungkinan ada yang berpengaruh. Jadi tetap dimonitor. Ya. Atau kalau sedang mengkonsumsi obat tertentu, dikasih jeda, jangan diminum berbarengan dengan red ginseng. Biasanya dikasih jeda 1 sampai 2 jam, atau minumnya obatnya pagi, nah ini minumnya sore gitu ya. Beri jeda aja. Dan hentikan penggunaan jika terjadi insomnia dan perasaan gelisah atau sakit kepala. Kalau kita memiliki 3 karakteristik ini, stop penggunaan ginseng. Dan besok coba lagi. Kalau misalnya masih ada lagi, di stop dulu, mungkin 2 hari kemudian coba lagi. Ya. Jadi biar tubuhnya itu mengadaptasi. Karena red ginseng ini nggak semua orang bisa terima. Ada yang tiba-tiba badannya panas. Ya. Nggak apa-apa, artinya badan lagi menyesuaikan. Tapi kalau sampai setiap kali minum jadi sakit kepala, insomnia, gelisah, artinya dia tidak cocok. Ya. Jadi harap dicek atau dimonitor setiap orang yang mengkonsumsi red ginseng. Tapi 99% kebanyakan fine. Jarang sekali yang memiliki, tapi tidak tertutup kemungkinan. Dan penyimpanannya itu harus dalam keadaan normal, yaitu kering, bukan di tempat yang basah atau lembab, dan tempat dengan ventilasi yang baik. Biasanya di lemari yang tidak terkena paparan sinar matahari, suhunya sekitar 15-25 derajat, itu yang terbaik. Dan dapat muncul gumpalan atau butiran karena kelembapan. Nah, kalau sampai itu terjadi, artinya tempat itu lembab, kita harus pindahkan ke tempat yang lebih kering. Jangan dibiarin di sana, ya. Dikeluarkan, tempat yang lebih kering, nanti akan granulasinya mulai kering lagi dan akan membelah lagi. Nomor produksi dan expiry date ada di kotak, ya. Dan ini fiturnya. Yang ini saya sangat suka dengan fiturnya red ginseng, yaitu 100% ginseng merah, tidak ada bahan tambahan yang non-medical, dan butiran merah ini terbuat dari 97% ekstrak ginseng merah dan 3% serbuk ginseng merah tanpa campuran apapun. Produk ini adalah produk fungsional kesehatan yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi mikroenkapsulasi dan teknologi penggilingan ultrafine. Dan kita sudah memiliki hak paten yang bisa dicek masing-masing. Ya. Jadi cara mikroenkapsulasi dan ultrafine penggilingan ini sudah kita patenkan. Tidak ada yang bisa meniru cara pemrosesannya. Dan sudah mengandung 20 mg per gram ginsenosides dari substansi ginseng. Jadi kalau kita mau tahu ginseng ini bagusnya berapa, ukurannya dari ginsenosides ya. Jadi ginsenoside gabungan RG1, RB1 dan RG3 adalah bahan kesehatan fungsional yang bisa membantu memelihara stamina, membantu mengurangi rasa lelah, memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan daya ingat, dan efektif sebagai antioksidan. Ini sudah terbukti. Dan kandungan 20 mg ginsenoside tersebut dalam setiap saset Hongsam dan Atomy ini lebih tinggi dari rekomendasi konsumsi harian dari ginsenoside yang biasanya hanya 3 mg per hari. Tapi Atomy punya memiliki 20 mg per hari. Jadi makanya ini malah 7 kali lebih baik daripada red ginseng yang di luaran. Dan butirannya itu mudah ditelan dan nyaman dibawa mana-mana karena bentuknya adalah saset. Dan tidak harus dilarutkan, bisa langsung dalam mulut. Ya. Dan bisa larut dalam air bergantung pada suhu dan meleleh dengan lembut di mulut. Saset yang dikemas agar mudah dibawa sehingga dapat diminum kapanpun dan dimanapun yang Anda inginkan. Nah ini saya suka dengan suplemen Atomy, semua itu dalam saset. Kenapa bukan dalam botol? Karena kalau botol sekali kita buka, memang pertama kali kita sendok itu fresh. Sehari, 2 hari kita buka kan, setiap hari kan. Setelah 3 hari terjadi oksidasi.
Nah, biasanya kalau sudah terjadi oksidasi, vitamin atau kandungan yang benefit itu sudah tidak seperti pada saat dibuka. Tapi kalau Atomy punya, pasti setiap kali kita minum itu selalu fresh karena dalam saset dan sasetnya itu seal, disegel. Jadi tidak ada bisa udara yang masuk dan keluar. Jadi ginseng itu selalu dalam keadaan fresh. Yang saya sudah ceritakan saran penggunaan satu saset per hari cukup. Untuk orang yang sering capek mungkin boleh minum 2 kali, tapi umumnya satu saset itu sudah berasa badannya lebih berenergi. Bisa larut dalam air atau langsung masuk ke dalam mulut. Ya, ini bisa dibacakan dan kegunaannya digunakan sebagai pembantu terapi untuk meningkatkan kadar glukosa yang baik. Nah, malah tadi kan saya bilang, kalau ada orang diabetes minum red ginseng itu perlu dikontrol. Kenapa? Karena ada beberapa orang gula darah akan spike dulu, naik dulu. Tapi dikurangin. Mungkin minumnya jadi 2 hari, nanti 3 hari, nanti setelah itu akan turun lagi, minum lagi. Nanti lama-lama glukosanya itu bisa meningkatkan kadar glukosa yang baik. Jadi jangan takut, orang yang memang punya diabetes, minum ini mungkin dibantu ya bisa menjadi glukosa yang baik. Dan juga membantu fokusi kognitif atau mengurangi kelelahan mental saat mengalami tekanan mental. Jadi orang yang suka stres, ini disarankan juga minum. Ya, disarankan untuk minum, kenapa? Karena ini bisa mengurangi kelelahan mental, karena mental itu sangat berpengaruh terhadap fisik. Kalau mental kita selalu lelah, artinya kita sering marah-marah, kerjaan terlalu banyak, jadi stres. Nah, itu bisa mengalami kelelahan fisik. Minumin red ginseng ini bisa mengurangi kelelahan mental. Ya. Dan juga membantu meningkatkan kapasitas performa fisik saat mengalami tekanan fisik. Jadi orang yang sering capek, kerjanya fisik ya, berat, minum red ginseng, itu akan memperbalik kapasitas atau performa fisik. Dan red ginseng ini sudah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM untuk memperkuat qi, ya, tenaga dalam, dan berguna untuk limpa dan paru-paru, meringankan gejala tenggorokan karena gangguan tubuh dan panas dalam. Jadi untuk orang yang sudah memang bergerak di bidang tradisional obat Tiongkok, diperkenalkan ini bisa memperkuat qi, biasa mereka tahu. Ya. Dan teknologi yang dipatenkan ini sudah ada sertifikasinya, bisa di-download, dan sudah ada sertifikasi halal MUI. Ya. Jadi untuk orang Muslim, orang Jewish yang harus minum makanan yang halal, ini sudah tersertifikasi. 구독, 좋아요 눌러주세요.